Perjalanan oleh Romeni bersama Timnas Indonesia dan Oxford United. Musim 2024 hingga 2025 Liga Belanda sudah memasuki pekan krusial. Beberapa pemain tim Garuda kembali mencuri perhatian. Eliano Reijnders dan Maes Hilgers tampil solid membantu tim mereka meraih kemenangan. Sementara Kelvin Verdonk harus menelan pil pahit karena mencetak gol bunuh diri. Ikuti terus perkembangan berita bola terbaru, baik dari dalam dan luar negeri, hanya di channel Gol Berita Dalam Bola. Guys, jangan lupa like, komen dan subscribe, agar kalian Sobat Garuda tidak ketinggalan berita seputar tim Garuda dan sepak bola dunia. Perjalanan oleh Romeni bersama Timnas Indonesia dan Oxford United. Ole Lennart ter Haar Romenige, yang lebih dikenal sebagai Ole Romeni, lahir pada 20 Juni 2000 di Nijmegen, Belanda. Dengan tinggi badan 1,85 meter, ia berposisi sebagai penyerang dan memiliki kemampuan bermain di sayap. Romeni memulai karir sepak bolanya di Akademi Midvolle sebelum bergabung dengan NEC Nijmegen pada 2011. Ia kemudian bermain untuk tim utama NEC, Willem II, sebagai pemain pinjaman, FC Emmen, dan FC Utrecht, sebelum akhirnya bergabung dengan Oxford United pada Januari 2025. Romeni memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Medan, Sumatera Utara. Hal ini membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi WNI. Proses naturalisasinya selesai pada 8 Februari 2025, dan ia resmi menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Debut Romeni bersama Oxford United terjadi pada 25 Januari 2025 dalam pertandingan melawan Stoke City di EFL Championship. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-79, ia hampir mencetak gol pada menit ke-82 setelah memanfaatkan kesalahan kiper lawan, namun sayangnya bola membentur tiang gawang. Pertandingan berakhir imbang 0-0. Pada 1 Maret 2025, Romeni mencetak gol pertamanya untuk Oxford United dalam pertandingan melawan Coventry City, meskipun timnya kalah 2-3. Setelah resmi menjadi WNI, Romeni dipanggil ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia melakukan debut internasional pada 20 Maret 2025 melawan Australia, di mana ia mencetak 1 gol meskipun Indonesia kalah 1-5. 5 hari kemudian, pada 25 Maret 2025, Romeni mencetak gol kemenangan dalam pertandingan melawan Bahrain yang berakhir 1-0. Penampilannya yang impresif membuatnya terpilih sebagai Man of the Match. Dalam 2 pertandingan awalnya bersama Timnas Indonesia, Romeni mencetak 2 gol, menunjukkan kontribusi signifikan dalam lini serang tim. Kehadirannya menambah kekuatan dan variasi dalam strategi permainan timnas. Di level klub, Romeni terus beradaptasi dengan gaya permainan di EFL Championship bersama Oxford United. Meskipun tantangan kompetisi yang ketat, ia menunjukkan semangat dan determinasi untuk berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi timnya. Perjalanan Romeni dari pemain muda di Belanda hingga menjadi bagian penting dari Timnas Indonesia dan Oxford United mencerminkan dedikasi dan kerja kerasnya. Dengan usia yang masih muda, masa depannya di dunia sepak bola tampak cerah, dan para penggemar sepak bola Indonesia menantikan kontribusinya yang berkelanjutan di panggung internasional. Musim 2024 hingga 2025 Liga Belanda sudah memasuki pekan krusial. Beberapa pemain tim Garuda kembali mencuri perhatian. Eliano Reijnders dan Maes Hilgers tampil solid membantu tim mereka meraih kemenangan. Sementara Kelvin Verdonk harus menelan pil pahit karena mencetak gol bunuh diri. Namun, di balik angka dan hasil, penampilan mereka tetap layak untuk dikupas lebih dalam. Kita mulai dari Eliano Reijnders. Pemain 24 tahun yang berposisi sebagai bek kanan ini tampil penuh saat PEC Zwolle menang 3-1 atas NAC Breda di RAT Verlegstadion, Minggu malam waktu Indonesia. Gol-gol Zwolle dicetak oleh Younes Namli di menit ke-54, Odysseus Velanas di menit 83, dan Kach de Roij jelang laga usai. Sementara NAC hanya mampu membalas lewat gol Kacper Kostors di masa injury time. Di laga ini, Reijnders tampil luar biasa dalam peran defensifnya. Menurut statistik dari Huskor, Eliano mencatatkan 25 umpan akurat dari 28 percobaan, atau sekitar 89% akurasi. Yang menarik, 3 diantaranya adalah umpan kunci, yang membuka peluang emas bagi timnya. Meski secara ofensif cukup apik dalam distribusi bola, Eliano punya catatan kurang sempurna dalam urusan dribble. Ia hanya mencatatkan 1 dribble sukses dari 4 kali percobaan. Namun ini cukup dimaklumi, mengingat tugas utamanya bukan membawa bola ke depan, melainkan menjaga stabilitas lini belakang. Dan untuk urusan bertahan, performa Eliano benar-benar layak diacungi jempol. Ia membukukan 6 tackle sukses, dan menariknya, semuanya berhasil, tingkat keberhasilan 100%.
Ia juga mencatatkan 2 intercept dan 1 sapuan, plus memenangi 2 duel udara, meski posturnya hanya 168 cm. Disiplin pun terjaga, hanya 1 pelanggaran dilakukan sepanjang laga. Kemenangan ini sangat berarti bagi Zwolle. Mereka kini menjauh dari zona degradasi dan menempati posisi ke-14 dengan 34 poin, unggul 2 angka dari NAC yang berada tepat di bawah mereka. Lanjut ke Mads Hilgers. Bek tengah FC20 ini kembali menunjukkan kelasnya dalam laga tandang melawan Sparta Rotterdam di Stadion HET Kasteel. Twente menang 2 gol tanpa balas. Gol dicetak Michal Sadilek dan Sam Stein, keduanya di akhir babak pertama. Tapi kerja keras Hilgers di lini belakang juga jadi kunci keberhasilan menjaga clean sheet. Hilgers tampil solid sepanjang laga. Ia mencatatkan 4 tackle sukses, 3 sapuan, dan 3 intercept. Ia juga memenangi 1 duel udara yang cukup krusial. Dari segi distribusi bola, ia mencatat 42 umpan akurat dari 48 percobaan, atau sekitar 88% akurasi. Hilgers memang bukan bek flamboyan. Tapi gaya bermainnya efisien, tenang, dan penuh perhitungan. Tak banyak melakukan blunder, dan tahu kapan harus menjaga posisi atau melakukan intervensi langsung. Lalu ada Kelvin Verdonk. Sayangnya, pekan ini bukan momen terbaik bagi bek NEC Nijmegen tersebut. Bermain di Govaert Stadion pada Sabtu malam, NEC ditahan imbang 1-1 oleh tamunya, Willem II. Sialnya, Verdonk justru mencetak gol bunuh diri di menit pertama pertandingan. Bola hasil defleksinya membuat sang kiper mati langkah, dan NEC pun tertinggal sejak awal laga. Namun NEC berhasil menyamakan skor lewat gol Kento Siogai di menit 83. Setidaknya, hasil imbang bisa diselamatkan. Meski mencetak gol bunuh diri, penampilan Verdonk secara keseluruhan tidaklah buruk. Ia bahkan menjadi salah satu pemain paling aktif dalam membangun serangan dari belakang. Statistik menunjukkan ia mencatatkan 69 umpan akurat dari 82 percobaan, atau sekitar 84%. Di lini pertahanan, Verdonk mencatatkan 3 sapuan, 4 intercept, dan 1 tackle sukses. Ia juga memenangi 3 duel udara, menunjukkan bahwa ia tetap bermain konsisten setelah insiden di awal laga. Pemain 27 tahun itu memang punya pengalaman bermain di level tinggi, termasuk pernah membela Feyenoord. Kini ia menjadi salah satu andalan NEC, dan meski pekan ini kurang beruntung, kontribusinya tetap dibutuhkan dalam perebutan posisi papan tengah Eredivisie. 3 pemain timnas Indonesia dengan cerita berbeda di pekan ke-31 Eredivisie. Eliano Reijnders tampil gemilang dan ikut membawa timnya menjauh dari ancaman degradasi. Mads Hilgers tampil kokoh sebagai tembok pertahanan Twente. Sementara Kelvin Verdonk harus menebus kesalahan awal dengan kerja keras sepanjang laga. Ketiganya menunjukkan bahwa pemain keturunan Indonesia punya potensi besar bersaing di level tertinggi Eropa. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.